Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nurensa dari kelas H NPM 19.387. Di sini saya akan mempresentasikan hasil infografis saya yang berjudul Hawalah. Latar belakang mengapa saya mengambil judul Hawalah ini adalah karena saya tertarik dengan sistem pembayaran hutang yang ternyata bisa dipindah tangankan kepada orang ketiga. Ini menjadi ilmu yang baru bagi saya. Oleh sebab itu, di sini saya akan mengedukasi masyarakat tentang apa itu hawalah, bagaimana pemindahan kewajiban pembayaran hutang menurut syariat Islam, dan juga bagaimana cara melakukan hawalah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hawalah. Secara bahasa, hawalah atau hiwalah bermakna berpindah atau berubah. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah para fuqaha, hawalah adalah pemindahan atau pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Akad hawalah. Akad hawalah merupakan suatu akad pemindahan hutang dari tanggungan muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang melakukan pembayaran hutang. Sehingga dalam hawalah ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu pihak kepada pihak lainnya. Kemudian asas atau rukun hawalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun hawalah ada dua, yaitu ijab yang diucapkan oleh muhil dan qabul yang diucapkan oleh muhal dan muhal alaih atau orang yang menerima tanggungan hutang. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun hawalah ada 6 macam, yaitu 1. Muhil atau orang yang memindahkan penagihan, yaitu orang yang berhutang. Kemudian 2. Muhal atau orang yang dipindahkan hak penagihannya kepada orang lain, yaitu orang yang mempunyai piutang. 3. Muhal alaih atau orang yang dipindahkan kepadanya objek penagihan. Yang keempat, muhal bih atau hak yang dipindahkan, yaitu hutang. 5. Ada piutang muhil pada muhal alaih. Dan yang keenam ada sikhor. Syarat hawalah. Syarat hawalah yang harus dipenuhi untuk terjadinya pemindahan hutang dari pihak penghutang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kerelaan dari muhil, karena kerelaan dari seorang muhil merupakan syarat terjadinya kontrak hawalah. Yang kedua, adanya persetujuan dari pemberi hutang atau muhal yang haknya dialihkan kepada orang lain. Yang ketiga, keberadaan hutang tetap di dalam jaminan atau dijamin pelunasannya. Yang keempat, adanya kesepakatan antara orang yang menanggung hutang dengan orang yang mengalihkan hutang. Selanjutnya ada jenis hawalah. Jenis hawalah dibagi menjadi 2, yaitu hawalah muhlaqoh atau hawalah yang terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajiban bayar hutangnya kepada pihak ketiga. Yang kedua, hawalah hak merupakan hawalah yang pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti. Yang berganti hanya piutang. Kemudian ada dasar hukum hawalah. Hukum hawalah adalah jais atau boleh atau sebaliknya, dan disyariatkan oleh Islam. Yang pertama itu ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan, jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya, maka ikutilah. Dan yang kedua,
Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi yang mengatakan, apabila dilimpahkan penagihan salah seorang di antara kamu kepada orang yang mampu, maka terimalah pelimpahan itu. Kemudian berakhirnya hawalah. Sebuah kontrak hawalah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dibatalkannya kontrak hawalah oleh tiap-tiap pihak yang terkait. Yang kedua, muhal alaih telah melunasi kewajibannya yang berupa hutang kepada muhal atau orang yang memberikan hutang. Yang ketiga, muhal telah membebaskan muhal alaih dari pembayaran hutang. Yang keempat, muhal alaih telah meninggal dunia atau ia mengingkari adanya kontrak hawalah di antara mereka. Sedangkan muhal, yakni orang yang memberikan hutang, tidak dapat menghadirkan saksi dan bukti. Ya, ini bisa dilihat ini merupakan skema hiwalah. Antara muhal dan muhil itu terjadi transaksi awalnya. Kemudian terjadi invoice, kemudian dari muhal ke muhal alaih atau bank itu dilakukan pembayaran. Setelah itu muhal alaih ini atau bank menagih hutang yang dilakukan oleh muhal ke bank itu kepada muhil, sehingga dari muhil ini dibayarkan ke muhal alaih, maka lunas juga ke muhalnya gitu. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.